Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Prinsip-prinsip untuk pernikahan yang sukses. Perhatikan ini. Sebuah pernikahan yang sukses tidak ada kaitannya dengan cinta. Harusnya kata cinta kita ganti kata kasih, karena kasih itu pada umum. Pernikahan yang sukses tidak ada kaitan dengan apa? Cinta. Tidak ada. Nikah tidak pakai cinta. Orang bercerai mengerti akan hal ini. Yang bercerai Anda paham bukan? Dalam proses perceraian itu kalau tanya, ibu masih cinta sama bapak? Ibu jawab saya, masih. Kan konselor juga dia agak sedikit mata. Berapa persen? 99,9. Bayangkan. Lalu kenapa ibu mau cerai? Ibu jawab, mana tahan, jeb-jebnya itu loh. Orang berpikir bahwa dan percaya bahwa pernikahan adalah solusi bagi persoalan mereka yang tidak tahu atau yang belum menikah. Orang berpikir bahwa kasih adalah kunci, cinta adalah kunci kepada pernikahan. Padahal itu tidak benar. Orang yang bercerai masih saling mencintai, bukan dalam proses perceraian? Berarti pernikahan bukan komponen membuat sebuah institusi pernikahan. Itu seperti bumbu penyedap, saudara bilang itu menu. Bukan menu. Dia hanya penyedap aja. Kedua, kasih tidak menjamin atau cinta tidak menjamin kesuksesan dalam pernikahan. Jadi kalau ada orang yang berkata I love you, aku cinta padamu, jangan pikir bahwa kasih akan atau cinta akan berjalan dengan baik karena modalnya cinta. You never think about something behind the word love meaning. Orang tidak mengerti apa kata cinta itu maknanya apa, sehingga people are growing like Colgate. Mereka happy seperti senyumnya Colgate Pepsodent. When somebody say I love you darling, aku cinta padamu. No, saudara yang kasih, kata cinta itu belum cukup untuk modal sebuah pernikahan. Tapi berapa banyak yang menikah karena apa? Cinta. Saya ajak generasi saya jangan menikah karena cinta. Karena bukan pembangun, bukan penopang, bukan fondasi sebuah rumah tangga. Orang yang sudah menikah 10 tahun akan berkata, benar Pak John, yang Pak omong itu betul. Ternyata cinta saya, bla 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 bla. Ternyata cinta saya, bla 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 bla. Kenapa? Karena mereka udah rasa. Makanya pernikahan 1 sampai 5 tahun itu pernikahan timah, muda noe kata orang, muda lebur. Kalau panas godaan, sentilan, omelan, rayuan, mudah meleleh. Makanya sudah lihat, pernikahan 1 sampai 5 itu rawan untuk meleleh, hancur. Kenapa? Karena modal cinta akan berakhir. Apalagi saudara yang kasih istri sudah punya anak, dia sibuk, dasarnya tidak tahu cuci, bau amis, bau pesing. Waktu kamu masuk berbeda dengan harum di ruangan yang kau bekerja. Lalu aku pingin pulang lambat. Nah itu persoalan. Yang ketiga, kasih membawa kebahagiaan bagi pernikahan. Cinta membawa kebahagiaan bagi pernikahan, tetapi tidak membuat pernikahan bekerja dengan baik. Cinta bukan fondasi pernikahan. 2, 3, katakan demikian. Cinta. Yes. Biar saudara digoncangkan hari ini supaya kembali kepada dasar yang benar.
Yang keempat, hal yang membuat pernikahan berjalan baik adalah apa? Adalah apa? Ini yang saya mau bahas hari ini. Pengetahuan yang akan menolong Anda bisa mengoperasikan namanya juga perahu pernikahan. Hei bos, bagaimana perahu jalan tanpa kemudi bos? Anda tidak tahu menjalankannya. You know knowledge about how to sail, but you brave to sailing. Kamu tidak tahu berlayar, tapi berani berlayar tanpa seorang yang tahu arus angin, arus air, dan hambatan dalam pelayaran. Orang pikir yang penting ada uang, ada pekerjaan, ada umur, ada rumah cukup. That's nothing at all. Zero. Rumah, pekerjaan, uang, income bukan dasar pernikahan. Buktinya semakin banyak uang, semakin selingkuh. Semakin bercerai, semakin tinggi jabatan, lupa istri di rumah. Lupa suami di rumah, lupa anak di rumah. Apalagi mertua, diusir dari rumah. Pengetahuan, knowledge. Itu yang membuat Anda bisa menjalankan pernikahan. Makanya orang kadang-kadang saya pernah saudara kasih dengar pemberkatan nikah nih. Ini pendeta lagi pemberkatan pendeta tanya ini laki, lu pun nama siapa le? Bayangkan saudara kasih, itu keterlaluan amat. Pemberkatan tanya, lu pun nama siapa le? Itu kalau dia besantau, saya berkati santau. Bayangkan saudara kasih, itu model macam apa? Dan itu terjadi saudara kasih, bukan karangan. Sekali lagi, pengetahuan. Hal yang membuat pernikahan berjalan dengan baik adalah apa saudara? Pengetahuan. Mau sukses dimanapun harus ada ilmu kawan. Saudara pikir saya bangun ini bangunan tidak pakai ilmu? Arsitek membackup saya. Walau sebenarnya Tuhan bilang begini-begini ya. Tuhan bilang begini tapi diuji ilmunya. Jangan sampai Tuhan begini taruh pipa patah. Yang kapal bawa turun kan tubuh picah antar kepala semuanya. Saudara lihat? Harus ada ilmunya untuk membangun. Apapun di dunia ini. Orang mencuri saja ada ilmu mencuri. Betul ya saudara, betul ya? Kalau tidak pencuri banyak babak belur. Karena ilmu dia pakai. Nah ini menikah tidak tahu apa-apa. Hanya maju. Yang penting modal ganteng. Modal cantik. Itu mencalonkan diri kepada kesengsaraan saudara dan kehancuran. Dan kelima, sukses dalam segala hal terletak pada apa yang Anda ketahui bukan? Nah itu dia, sudah dijelaskan tadi. Sukses dalam segala hal terletak pada apa yang Anda ketahui bukan pada apa yang Anda rasakan. Love is feeling. Coba saudara beli mobil baru ya, mobil baru. Baru saudara bilang, I love you car, aku cinta padamu mobil. Minta kunci dan jalan. Saya akan ketemu saudara di Kapadalan. Karena cinta kepada mobil tidak menjadikan Anda piawai untuk putar setir over personal injak gas. Betul? Anda perlu kursus. Dan yang lebih luar biasa di Indonesia, banyak yang punya SIM motor tapi tolak motor pun takut. Itu dahsyat dan luar biasa. Indonesia segala perkara mungkin. Makanya saya percaya 2031 Indonesia bisa menjadi 4 dari 10 kekuatan besar di Indonesia di dunia. Nah, saudara, bila mobil Anda mogok karena kita bukan montir mobilnya, yang bisa memperbaiki mobil itu, kemudian kita memarahi mobil itu. Kita marah-marah kepada mobil itu. Dengan kata kasar kita berkata, besi tua, makan bensin, makan doi. Kerja mogok melulu. Kita lampiaskan kemarahan kita kepada mobil yang bermasalah itu.
Masalahnya bukan pada mobil itu, tapi kita yang bermasalah karena kita bukan mentir. Kita tidak tahu apa-apa tentang mobil. Yang kita tahu drive. Yang kita tahu hanya kendarai, enjoy driving without knowledge to repair, to fix it. Mengendarai mobil tanpa mengetahui bagaimana menyelesaikan bila masalah datang. Kita tidak punya pengetahuan untuk memperbaiki mobil mogok itu. Kebodohan kita diarahkan kepada mobil itu sebagai musuh. Kita yang bodoh tapi kita bilang mobil yang tidak tahu adat. Kalau saya ini mau ke pesta, mau dilantik dengan menggunakan mobil, kenapa kamu mogok di jalan? Kamu tidak tahu yang kendarai kamu adalah bos, orang hebat, orang penting di kota, di kampung. Kebodohan kita diarahkan kepada mobil itu sebagai musuh. Padahal kita tidak punya pengetahuan, skill untuk membereskan. Makanya saudara lihat, kadang-kadang kita bingung di jalan. Saya pernah bingung di jalan mobil mogok. Bikin-bikin tidak tahu. Saya telepon, boy datang. Boy datang korek, sejadi. Aduh. Om boy bikin dia apa-apa. Soalnya tak salah sedikit saya dorong tidak mau jadi. Mentirnya datang korek, langsung jadi. Harusnya tidak perlu bercerai. Yang tak salah, kasih tahu saya uang ada berapa. Tapi tidak kasih tahu, cerai. Demikian halnya dengan persoalan dalam pernikahan yang diibaratkan sebagai mobil mogok. Saat pernikahan kita bermasalah karena kita tidak tahu memperbaikinya, kita mulai mempersalahkan pasangan kita dengan mengata-ngatai, dengan kekerasan, dengan berbagai hujatan dan diarahkan kepada pasangan kita ibarat dia itu musuh kita. Kalau musuh itu biasa bertengkar, pingin mati yang satu, bukan? Kalau tidak mati, aku yang matikan kamu. Berapa banyak pernikahan yang mogok ibarat mobil. Karena si laki-laki itu hanya tahu bulan madu. Bikin anak. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghandle istri. Kalau dalam bad mood. Dalam emosi yang tidak menentu. Dan dia berpikir ini perempuan macam apa ngambek terus. Besi tua kamu. Padahal baru 27 tahun dibilang besi tua. Lalu dia cari yang besi muda. Dia berpikir yang besi muda tidak kenal siklus bulanan. Tahu-tahu kena bad mood lagi. Besi tua muda kau. Sehingga apa? Suami istri itu kerjanya berantem. Berantamnya tidak, Anda bisa bayangkan. Kamu berantem 2 tahun, 3 tahun, 22 tahun. Hidupmu berantem gara-gara tidak tahu memfikskan suami yang bermasalah, istri yang bermasalah. Orang berpikir selingkuh punya cewek, pilihan, idaman lain itu solusi. That's the lying of the devil to bring you to the hell. Itu tipu iblis untuk masukkan engkau dalam neraka. Katakan amin. Banyak orang tidak tahu apa-apa. Bagaya menikah itu dengan pakaian. Saya satu kali kalau pemberkatan pakaian begini jangan salahkan saya. Karena saya mau rubah image saudara. Bukan tuxedo dari Jepang yang buat Anda berhasil. Tapi dengan jeans begini bisa menerangkan kebenaran kepada engkau. Ya. Banyak orang pakai tuxedo. Gaya Eropa, Amerika, Jepang, terakhir gaya kampung sendiri. Habis itu mulai kumat. Berkelahi, mengancam, berantem. Kemarin dari Polda, 2-3 minggu lalu dari Polda minta telepon saya. Untung staff tidak kasih. Ya Bapak ini dari Polda ada minta. Bapak telepon, kasih ke sana. Lu jangan sembarang kasih. Beta sana urusan dengan Polda. Kok ada masalah apa? Ini ada satu, ini kakak, Bapak. Dia dari polisi berantem, pas sudah di kantor polisi, dia minta di polisi telanjang bulat, karena itu pakaian dia yang beli. Nah istri lapor di sana ada tinggal di Jalan Salak. Lalu tanya pemilik Jalan Salak itu sapu rumah, lu kasih main selalu. Jadi akhirnya tidak kasih. Kenapa? Karena masalahnya suami paksa isi buka pakaian semuanya. Nah kesempatan dekat kantor Polda dia lari lapor polisi. Saudara, polisi panggil suaminya.
Kenapa lu bikin begitu? Mengaku salah semua. Bikin surat pernyataan, polisi tidak tahu. Bibeli matre, dia lari lagi, saudara kekasih. Waktu dia lari pulang ke sana, saya ketemu dia lari lagi, saudara. Dan dia sudah hilang entah kemana. Bayangkan, bertengkar sampai suruh istri buka pakaian. Itu kan tidak tahu perbaiki mobilnya. Harusnya dia pembusi dikasih bersih. Harusnya kamu bawa dia ajak makan. Lalu ngomong, tambah kok. Bawa dia ke toko ende. Lalu mau rantai di mana? Ikat di kaki kau udah leher. Ketawa lah Pak, asal jangan ketawa sambil lihat orang. Orang tersinggung, orang lapis selalu. Padahal musuh kita sesungguhnya adalah kebodohan kita yang tidak tahu membereskan masalah. Bayangkan bawa mobil mogok pinjam orang lain punya. Itu keterlaluan amat. Lu pun taruh di mana? Besok tahu, pinjam lu pun metafarok kalau nanti. Itu yang ditawarkan oleh neraka kepada gereja. Oke? Jadi waspada. Mesti cari tahu. Ada yang bilang, kakak, kotong sundika terlalu lama. Jadi panggil dia apa? Bu! Susi! Sulai-balai, weh! Itu tanda kekalahan. Montir hanya tahu, bukan montir, sopir tua tapi tidak tahu bagaimana merawat rumah tangga. Masa panggil Bu dan Susi? Dulu lu panggil apa? Janji nikah bilang, Bu saya berjanji kepada engkau. Susi saya berjanji kepada, no bukan. Sekarang tua-tua panggil Bu dan Susi. Apa lagi? Sudah, nanti saya sendiri berikut, saya fokus di sini, oke? Perceraian pernikahan sering terjadi karena kebodohan para pasutri yang tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara mengambil pengetahuan, informasi. Saya ini sudah punya cucu 2. Saya berpikir dengan modal 37 tahun menikah, itu punya banyak masukan untuk Anda. Mulai dari yang miring-miring sampai lurus-lurus. Anda bangga. Kita punya penatua orang-orang yang jangan bangga kan. Penatua pun subscribe 300.000. No way. Itu bukan impian saya. Mari kita timbang bobotnya kawan. Anda mesti tahu ini. Makanya saya kalau kemana-mana Ibu Messi bilang pokoknya biar mobil baru kalau Om Boy saya bawa Beson P. Kenapa? Karena mengingat mogok. Padahal mobil baru 0 kilometer. Gara-gara Om Boy tidak bisa jalan, kita nggak bisa kemana-mana. Padahal mobil ada GPS lagi, semua lengkap. Tapi mesin tidak, montirnya harus ikut. Saudara tahu, saksi pernikahanmu adalah mentir. Nah bayangkan, mobil dipanggil tukang tangkap ikan yang perbaiki. Ikan dibawa-bawa ke mobil, akibatnya mobil dipanggang. Karena dianggap ikan raksasa. Berapa banyak rumah tangga yang dipanggang oleh neraka pertikaian karena waktu tanya, lu pun saksi bilang apa? Lu pun saksi bilang kok beta juga sama dan lu, jadi kotong 2 sama ini. Hanya beda umur sah. Tapi pap mese, hello, the same. Jangan pernah samakan anak yang berengke-rengke, itu adalah keahlian. Itu adalah kebetulan Tuhan mempercayakan Anda. Jangan pukul Pak John pun 3 toh, beta punya 13 kalau soalnya mati 3, 16. Pak John ini beta ini pemain apa bodoh kau. Masa istri suruh beranak sampai 17 kali, kau keterlaluan. Lu bikin saja pantai asuhan toh. Kau angkat orang lain. Banyak orang bangga dengan anak banyak.
anak banyak bukan berarti kamu itu ahli. Anak banyak sama yang mobil banyak tapi kamu tukang rental. Piara mobil tapi tidak tahu bawa. Punya istri, punya suami. Sehingga kalau diajak, papi sayang, mulai ke GPS, kau panggil papi sayang lah ya. Padahal saya kasih contoh yang baik. Ada suami saya mulai pakai jaket begini, lu ikut Pak JF, kau jadi muda ya, lebih baik. Ini suami pakai begini, ini lu mau pergi mana? Beta mau pergi kandang babi, lu mau? Kamu tidak tahu ahli. Harusnya waktu dia begitu bastel, kamu bilang, tunggu ya beta mandi, kau tahu pisam sama. Nah kalau ada niat jahat, dia bilang begini, kalau niat baik dia mau cepat sudah. Makanya ada suami-suami kalau istrinya bilang papa, pokoknya papa di mana beta ada di situ. Dia bilang, oh itu berarti mama tidak single. Manipulasi. Saudara, sekarang ini sudah ada bahan bakar untuk mobil yang minimal motor, saudara, murah. Kalau bensin habis, beli teh botol, minum dan dorong. Lupa isi macam-macam falunggu dia, lupa suami macam-macam air kerasan dia, lupa suami macam-macam tinggalkan dia. Kalau tidak bahagia cari yang lebih bahagia. Dia pikir menikah hanya bahagia. Tahu-tahu Paulus bilang itu menyengsarakan diri, tapi dia rubah firman. Siapa yang merubah firman terkutuklah dia. Makanya pernikahan-pernikahan sekarang nih, hei saya, kamu harus bilang selamat datang dalam undangan ketidakbahagiaan saya, dalam kurung karena menikah akan sengsara. Baca ayat. Bikin pesta besar-besar, habis. Bikin persoalan di belakang-belakang. Karena mereka tidak tahu how to drive the marriage, the seed of marriage. Mereka tidak tahu bagaimana membahterai nahkoda, menakodai pernikahan itu. Dia pikir pernikahan itu sama dengan janji nikah. Dia pikir pernikahan itu dengan gambar hati, apalagi hati dibagi-bagi dua, itu pinang. Hari ini saya cuci otak saudara. Katakan saya mau dicuci otak saya dengan firman. 2, 3 katakan. Jangan bangga kamu punya anak. Lu tahu BPI ada mengandung waktu dia usia 55 tahun. Beta nih hebat. Aduh. Lu tidak tahu kalau mengandung dalam kecuali mujizat Tuhan buat. Kalau tidak dia dalam keadaan bahaya. Itu yang Petrus bilang apa? Jika demikian jawabnya. Jika demikian halnya lupa firman lagi. Minuman apa yang kamu minum tadi malam? Jawab saya. Petrus bilang, jika tidak demikian halnya, John dan Dede saja. Yang lain coba ulang. Jika tidak demikian halnya, lebih baik jangan kawin. Yang bujang-bujang mendengar hari ini, syukur alhamdulillah. Terima kasih buat powerful message today, God. Alhamdulillah, syukur. The goodness of God. Kenapa kamu bersyukur? Karena kamu diajar how to drive. Supaya mobilmu awet. 60-70 tahun masih, papi, mami, wow. Kalau tidak nanti umur 87 tahun masih gila perempuan. Iya, saya pernah ketemu sana. Bayangkan dan makan Om Ais, dia dekat Om Ais, ini bapak kawan. Sudah 87 tahun masih gila lah, saudara kan. Saya mengajar saudara, saudara jangan anggap enteng pernikahan. Kamu bisa punya sertifikat pernikahan. Tapi kamu harus belajar bagaimana mendrive, mempertanggungjawabkan sertifikat yang diberikan dari gereja dan catatan sipil. Amin. Bagaimana to drive? Karena itu kesempatan ini saya mau mengajak jemaat semua sekalian. Kita akan menyanyikan sebuah lagu In Christ Alone, dalam Kristus. Percayakah Anda hanya Kristus yang bisa menyelesaikan masalah kita? Mari kita respon kepada apa yang sedang Tuhan bicara kepada kita.
is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, what striving cease. My comforter, my all in all. Mari kita Here in the dengarkan love kata-kata of Allah. Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as it stands in victory, sin is forever me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Jesus commands my destiny, and no power of hell, no scheme of man, Pernikahan kita, hidup kita, karir dan pekerjaan kita. Haleluya. here in the power of Hanyalah Kristus. Christ I stand. Manfaat tidak ada. No scheme of man, heaven above His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Haleluya. Katakan aku berdiri di dalam Engkau Yesus. Katakan aku berdiri dalam Engkau Yesus. Katakan aku berdiri dalam Engkau Yesus. Umat Tuhan, sukses dalam pernikahan terletak pada bagaimana kita tahu menyelesaikan persoalan dan hadapi persoalan dan mengelola emosi negatif, emosi buruk darimu dan pasanganmu. Bukan bagaimana engkau merasakan cinta itu. Pagi ini di hadapan Tuhan, kalau engkau mengakui Tuhan, saya butuh keahlian, saya butuh kemampuan untuk mendrive rumah tangga saya sebagai istri, saya sebagai suami, saya sebagai pemuda-pemudi seorang yang lajang. Angkat tanganmu, katakan seperti ini: saya menerima hikmat dari Allah, saya menerima pengetahuan dari Allah. Katakan, saya menerima kepandaian dari Allah untuk membawa rumah tangga saya, membangun rumah tangga saya. Saya terima hikmat, pengetahuan, dan kepandaian dalam nama Yesus. Segala kegagalan masa lalu, katakan, kebodohan masa lalu yang menimbulkan kepahitan,
pertikaian, kebencian, bahkan perceraian. Saya terima pemulihan sekarang. Di alam bawah sadar saya pulih oleh darah Yesus. Pulih oleh darah Yesus. Yang percaya katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Saya deklarasi bahwa engkau utuh. Saya deklarasi engkau utuh. Engkau menjadi seorang pribadi yang unggul, yang handal, yang cakap, yang dapat mengelola setiap emosi-emosi negatif, masalah-masalah yang datang silih berganti dalam kehidupanmu, dalam karirmu, dalam usaha, dalam kehidupan, dalam pelayananmu. You are more than able. Engkau lebih dari mampu karena Kristus sendiri menjadi sumbermu. Yang percaya katakan amin. Mari kasih pujian bagi dia, teman. Haleluya.